Akan memulai kelas kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah menolong kami memasuki semester yang baru di semester genap ini. Kami akan belajar bahasa Ibrani sebagai salah satu bahasa yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah melalui pembelajaran ini kami semakin mendapatkan manfaat untuk mendalami firman-Mu, untuk memahami hukum dan Injil yang Kau sampaikan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembelajaran ini. Amin. Baik. Untuk pertemuan pertama saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS yang saudara terima. Di situ tertulis nama mata kuliah yaitu bahasa Ibrani 1. Jadi untuk semester ini saudara akan belajar dua bahasa Alkitab yaitu bahasa Ibrani 1 dan Yunani 2 ya. Yunani 2 itu adalah kelanjutan dari Yunani 1. Nah, mengapa tidak sekalian pertama kali semester lalu? Karena kalau pertama kali masuk langsung diberikan dua bahasa yang cukup asing, nanti saudara cepat-cepat angkat koper dari sini dan kembali pulang. Ya. Cepat menyesal ya. Tapi berharap dengan semester 2 ini saudara lebih siap ya. Saudara lebih siap. Nah, jadi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu saya yang akan mengajar. Saya berharap nanti saya bisa dibantu dengan saudara-saudara yang lain yang bisa menolong saya untuk mengajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tetapi sampai sekarang masih belum. Bobot SKS-nya 3 SKS, itu artinya mata kuliah ini memiliki nilai yang sangat besar, dan ketika saudara mendapatkan nilai akhir itu akan sangat mempengaruhi penghitungan jumlah IP karena itu bobotnya 3. Kalau yang lain itu biasanya 2, ini bobotnya 3. Jadi kalau saudara mendapatkan nilai tinggi maka indeks prestasinya akan terdongkrak sangat tinggi karena bobotnya 3. Tetapi juga kalau nilainya itu rendah maka akan menganjurkan IP. Jadi lebih berusaha keras lagi, ya lebih berusaha keras lagi, dan saya tidak akan mendongkrak nilai. Saya tidak akan memberikan nilai yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya cukup repot kalau ada mahasiswa yang nilainya itu tidak lulus, ya. Karena apa? Karena semester depan kita harus men-setting mata kuliah itu sedemikian rupa supaya mahasiswa yang mata kuliahnya tidak lulus itu bisa mengambil mata kuliah itu. Kami repot sekali, tetapi ya lebih baik repot daripada memberikan nilai yang tidak sesuai. Jadi apa yang saudara dapatkan itulah yang saudara hasilkan dari proses pembelajaran ini. Oleh karena itu kuncinya adalah ikuti tahapannya, bekerja keras dan tekun saja. Di kelas ini tidak perlu IQ yang tinggi-tinggi, tetapi hanya cukup ketekunan. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Hanya bermodal ketekunan dan kegigihan saudara. Dan untuk yang mungkin di dalam mata kuliah bahasa Yunani itu harus mengulang, jangan khawatir, itu bukan kegagalan ya, Brando. Jadi kamu diberikan kesempatan untuk memperdalam lagi. Saya dulu mengulang sampai 3 kali, sekalipun saya lulus di kelas. Jangan khawatir, saya adalah orang yang pernah mengulang pembelajaran ini. Saya ikut adik tingkat saya. Jadi saya ikut adik tingkat saya yang baru belajar, baru awal. Padahal saya lulus mendapatkan nilai yang cukup baik. Tapi saya merasa saya harus belajar untuk mengingat kembali, refreshing kembali.
untuk mengingat apa yang untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kemarin saya terlewatkan. Nah, di sini pun boleh kalau saudara misalnya di tahun depan atau semester depan ada sajian bahasa Yunani 1 atau Ibrani 1, lalu saudara merasa saya mau ikut lagi. Sekalipun nilainya sudah baik, lalu saudara ingin menjadi pendengar, kalau jamnya tidak bertabrakan, itu dipersilahkan. Ya, dulu beberapa kakak kelas, kalau misalnya ada kelas kosong, mereka cepat-cepat masuk ke kelas saya. Pak, saya mau jadi pendengar, oh silahkan. Yang penting tidak mengganggu. Ya, jadi pendengar. Nah itu ya. Jadi tidak ada ruginya. Baik. Nah, apa itu bahasa Ibrani? Kemarin waktu silabus atau RPS bahasa Yunani saya menyampaikan ada 2 bahasa atau mungkin malah 3 ya. 3 bahasa yang digunakan oleh penulis Alkitab di dalam menuliskan Alkitab. Masih ingat bahasa apa saja? Ya, ada satu bahasa yang disebut bahasa Aramaik ya, bukan Arab tapi Aramaik. Itu dipakai untuk menuliskan sedikit dari beberapa teks Alkitab Perjanjian Lama ya. Nah, kali ini kita akan belajar mata kuliah bahasa Ibrani. Kalau saudara perhatikan di sana, ini cukup kecil ya, kalau di LCD ini sudah maksimal. Bahasa Ibrani yang kita pelajari di situ, saudara bisa lihat di RPS ya. Itu adalah mata kuliah wajib, bukan pilihan ya. Dan membahas tentang abjad Ibrani, karena kita baru belajar awal ya, mulai dari abjad dulu ya. Kemudian pemahaman kata benda, lalu kata kerja yang terdapat di dalam bahasa Ibrani, serta hal-hal lain yang juga menjadi unsur-unsur bahasa Ibrani. Tidak hanya kata benda, kata kerja saja, ada kata depan, ada konjungsi, ya kan? Konjungsi itu kata penghubung, ada preposisi kata depan, ada tanda-tanda lain, tanda-tanda baca. Itu yang akan kita pelajari di dalam semester ini. Dan ruang lingkupnya, bahasa Ibrani yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah bahasa Ibrani yang digunakan dalam penulisan Alkitab Perjanjian Lama, khususnya teks Masoret. Apa itu teks Masoret? Kalau saudara buka di diktat itu nanti ada keterangan ya, teks Masoret ya, atau MT. Silahkan saudara buka di dalam diktat saudara. Di sana ada kata ini ya, sini. Dalam bagian pendahuluan, sebentar ini bukan. Oke. Bab kedua, kalau saudara perhatikan di sana. Nah ini. Bahasa Ibrani yang kita gunakan di sini adalah teks Masoret. Apa itu teks Masoret? Teks Masoret itu adalah teks-teks yang dibuat atau dicetak atau ditulis pada abad yang ke-7 sesudah Masehi ya. Abad yang ke-7 Masehi.
sesudah Kristus. Jadi Masoret itu artinya ahli-ahli naskah. Ahli-ahli kitab itu menciptakan sistem titik dan tanda kecil yang memiliki vokal-vokal. Dan kemudian muncullah satu teks yang menggunakan bahasa Ibrani tetapi disertai dengan vokal. Itu disebut sebagai teks Masoret. Nah, yang kita pelajari adalah teks Masoret. Kalau bahasa Ibrani yang bukan MT atau yang bukan Masoretic text itu tidak menggunakan vokal, hanya konsonan saja. Sedangkan yang kita pelajari adalah bahasa Ibrani yang menggunakan vokal. Lalu apa capaian pembelajarannya? Capaian pembelajaran pada mata kuliah bahasa Ibrani itu meliputi 4 ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Saudara bisa lihat di sana. Pengetahuannya saudara mampu menghafalkan dan memahami kosakata bahasa Ibrani yang paling sering muncul dalam Perjanjian Lama. Lalu mampu memahami 7 pangkal kata kerja dalam bahasa Ibrani. Lalu memahami ciri-ciri dan unsur-unsur yang terdapat dalam kata benda, kata sifat, dan kata kerja maupun kata ganti bahasa Ibrani. Lalu kemudian sikapnya sama seperti pembelajaran bahasa Alkitab lainnya. Saudara diharapkan akan menunjukkan sikap menghargai Alkitab sebagai firman Allah yang berupa dokumen kanonik yang disediakan sebagai sarana untuk memahami hukum dan Injil. Ini capaian kita, capaian sikap kita. Mengapa menghargai Alkitab itu penting? Karena kita tahu sekarang bahwa banyak orang yang menganggap Alkitab itu sebagai buku biasa atau sebagai naskah sejarah biasa yang tidak memiliki kuasa apapun. Atau parahnya lagi, ada yang menganggap bahwa Alkitab itu adalah fiksi, cerita yang tidak berdasarkan fakta atau khayalan saja. Atau bahkan kisah-kisah yang ada dianggap tidak masuk akal sehingga diragukan kebenarannya. Tidak mengherankan kalau zaman sekarang ada banyak orang yang tidak bertuhan. Diawali dari apa? Diawali dari tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Mungkin di Indonesia kita jauh dari orang-orang yang demikian, karena Indonesia itu menurut undang-undang setiap pemeluk agama itu, setiap warga negara itu apa? Ya, memiliki agama. Setidaknya satu orang memiliki satu agama yang tertulis dalam KTP. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam media sosial yang akhir-akhir ini muncul, banyak sekali postingan-postingan dari warga negara Indonesia yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, atau disebut sebagai ateis. Karena menurut mereka ateis itu lebih rasional, lebih ilmiah, dan lebih saintifik, lebih apa? Ilmunya itu lebih bisa diterima masyarakat. Nah, padahal kalau dilihat KTP-nya mungkin ada agamanya. Apa yang terjadi? Mungkin dia berKTP Kristen, tapi di dalam pernyataan di medsos menunjukkan dia itu tidak mengakui
adanya Tuhan. Dimulai dari mana itu? Dimulai karena dia tidak menghargai Alkitab sebagai firman Allah. Ketika seseorang tidak menghargai Alkitab sebagai firman Allah, apa yang terjadi? Dia akan menganggap kisah-kisah yang tidak masuk akal itu sebagai kisah yang omong kosong, yang mustahil, yang tidak benar adanya. Contoh, ketika orang ingin membuktikan sesuatu benar atau tidak, lalu kemudian dia melihat dengan mata kepala sendiri, barulah dia mengatakan, oh ya, ini benar. Tetapi kalau tidak melihat sendiri, hanya katanya, menurutnya adalah sesuatu yang salah. Kalau tidak masuk akal, berarti itu salah. Cara pandang seperti ini mirip dengan orang Yunani. Mereka adalah ahli-ahli filsafat. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, yang filosofis untuk membuktikan sesuatu itu benar atau tidak. Nah, bagaimana mungkin ada seorang wanita yang tidak berhubungan suami istri lalu mengandung? Itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Akhirnya tidak dipercaya. Bagaimana mungkin air H2O berubah menjadi anggur tanpa ada proses apapun? Bagaimana mungkin orang yang mati sudah dikubur 3 hari bangkit lalu naik ke surga? Itu adalah sesuatu yang konyol. Maka orang menganggap kisah di dalam Alkitab itu sebagai sesuatu yang bodoh. Betul nggak? Cara pandang seperti itu. Menurut saudara bagaimana? Menurut saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kisah yang tidak masuk akal di dalam Alkitab itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kekonyolan, kisah yang tidak benar. Mana ada orang bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan bahkan sisa? Mana ada orang yang membangkitkan orang mati yang sudah berapa hari dikubur? Mana ada orang yang membelah air laut menjadi 2 sehingga orang bisa lewat di tengahnya? Itu kebodohan. Menurut saudara bagaimana? Apakah saudara mau mengiyakan? Oh iya, benar juga ya, Alkitab itu sesuatu yang nggak jelas ini kebenarannya. Menurut saudara? Siapa yang akan memberikan argumentasi?